فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Arzuzah Al-Mi'iyah Libni Abil Izz rahmatullah alaih, pantun yang berisikan tentang As-Sirah An-Nabawiyah yang jumlahnya 100, karya Al-Imam Ibnu Abil Izz rahmatullah alaih. Sekarang kita akan bahas pembahasan baru mengenai kisah masuk Islam 6 rombongan jin. Karena Rasulullah diutus untuk semua kalangan, baik dari kalangan jin maupun manusia. Dan syariat ini juga berlaku umum kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Berarti jin juga diperintahkan itu loh. Paham? Jadi jangan memvonis semua jin itu kafir, salah. Iblis na'am. Kalau iblis kafir memang. Syaitan, nah, syaitan secara umum na'am. Paham ya? Dari kalangan kufar. Tapi kalau jin dirinci. Jin yang muslim ada enggak? Na'am. Jin sunni salafi ada enggak? Jin sunni salafi ada juga, seperti manusia. Paham ya? Dalilnya tadi itu, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Makanya Rasulullah pernah dakwah di kampung jin. Dan kisahnya seru kisahnya. Waktu itu sahabat yang diajak suruh nunggu sebentar, dan malam itu malam yang menakutkan karena di alam jin itu istilahnya ya. Abdullah bin Mas'ud anhu. Abdullah ibn Mas'ud anhu. Rasulullah meletakkan garis itu, kamu jangan keluar dari garis ini. Kalau keluar dari garis ini, aku tidak akan melihatmu selamanya dan kamu tidak akan melihatku sampai hari kiamat. Bayangkan itu. Makanya beliau setia di situ nunggu. Rasulullah berdakwah di kampung jin. Nah, di situ ada beberapa jin yang terbang. Paham ya? Kisahnya panjang kisahnya. Tapi enggak disebutkan sini. Nah, nanti cuma globalnya aja. Kemudian ada utusan jin. Awal mulanya perjalanannya panjang, nanti kita baca sebagian yang beliau sampaikan di sini nanti. Kesimpulannya, jin itu juga ada yang muslim. Ada yang kafir, ada yang musyrik, ada yang fasik. Sunni salafi talibul ilmu ada juga. Jin yang mencari ilmu ada enggak, Izam? Ada enggak? Ada, cuman kita enggak nampak gitu loh. Mungkin aja di sekeliling antum ada jin yang ikut belajar, mungkin aja. Iya kan? Tapi enggak nampak gitu loh. Enggak nampak. Iya kan? Nah, mungkin di sebelah antum ya kan ikut baca, ikut nyimak, itu mungkin aja. Mungkin enggak seperti itu? Mungkin, cuman alamnya beda. Sehingga kita enggak bisa pastikan. Enggak bisa apa? Pastikan. Makanya kalau jin itu barakallahu fiik, jangan antum hukumi kafir semuanya. Ada jin yang muslim. Bahkan sebutkan, sebagian para ulama menyebutkan itu dari kalangan jin saja yang paling jahat, paling sesat, jin Syi'ar Rafidhah. Jin Syi'ar Rafidhah itu. Nah, barakallahu fiik. Kita baca biar tambah jelas. Qala al-mu'allif asbahullah wa ba'da 50 wa rub'in aslama jinnun nasibina wa adu fa'lama. Setelah 50 tahun usia beliau, warubu' dan 1/4 tahun. Maksudnya setelah usia beliau 50 tahun, nah barakallahu fiik, na'am, dari beliau dilahirkan, rubu'am, 1/4 tahun. 1/4 tahun berapa bulan? 1 tahun tak kasih tahu hitung-hitungan dulu, matematika enggak masalah. Setahun berapa bulan Raihan? 12 bulan. Oh, 1/4-nya berarti berapa bulan Nizam? 3 bulan, tinggal 12 bagi 4, 1/4-nya. Nah, berarti 50 tahun lebih 3 bulan itu. Mulailah jin dari kampung Nasibin, namanya Nasibin itu negeri yang terletak antara apa? Turki dan Suriah. Namanya itu Nasibin. Masuk Islam mereka. Rombongan. Nah, kisahnya ada kaitannya dengan surat Al-Jin itu. Qul uhiya ilayya annahu istama'u nafarun minal jinni wa qalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Itu ada kaitan semuanya itu.
Antum kalau ingin merujuk surat Al-Jin beserta apa? Tafsirannya. Paham ya? Nah, sama surat Qaf. Apaan? Surat Ahqaf. Surat Al-Ahqaf itu di akhir-akhir itu juga ada kisah tentang jin. Paham ya? Antum lihat sendiri nanti kalau ada tafsirannya. Yang jelas kaitannya ada sambungannya, ada keterkaitan dengan kisah tersebut. Mafhum? Kita baca. Setelah 50 tahun lebih 3 bulan, mulailah jin dari kampung atau negeri Nasibin masuk Islam. Dan mereka kembali ke kampungnya, memberitahukan dan memberikan peringatan. Jadi jin juga ada dakwah juga ternyata. Paham ya? Kita lihat. Wa ba'da khamsina min maulidihi alaihi salatu wassalam, setelah 50 tahun dari kelahiran beliau alaihi salatu wassalam, wa rubu'am, seperempat tahun, wa huwa salatu ashhur, 3 bulan. Jadi 50 tahun lebih 3 bulan. Aslama jinnu Nasibin, aslama jinnu Nasibin ba'da khamsina aman wa salatu ashhur. Setelah 50 tahun lebih 3 bulan, mulailah jin dari kampung Nasibin masuk Islam. Paham? Nah, padahal beda alam tapi Masya Allah mendengarkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Min umrin Nabi SAW, dari usia beliau alaihi wassalam. Usia berapa tadi? Berarti 50 tahun lebih 3 bulan. Hadza ma dzakarahu khairu wahid min ahli ilm. Inilah yang disebutkan lebih dari satu dari kalangan ahli ilm fi kutubus sirah, di dalam kitab sejarah. Qala Ibnu Jauzi fi sifat as-safwah, falamma atat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 50 sanah wa salatu ashhur qadima alaihi jinnu Nasibin fa aslamu. Disebutkan oleh Ibnu Jauzi dalam kitab Sifat as-Safwah, dan tatkala datang kepada Rasulullah SAW ketika usia beliau 50 tahun lebih 3 bulan, datanglah jin Nasibin, mereka masuk Islam. Berapa tahun tadi? 50 tahun lebih 3 bulan. Usia beliau, datanglah jin dari kampung Nasibin tadi, yaitu suatu negeri atau kampung yang terletak antara Turkiya dan Suriah tadi, barakallahu fiik, masuk Islam. Wa jaa fi alfiyatis sirah lil hafidz al-Iraqi, dan juga datang juga dalam alfiyah sirah. Jadi ada sirah nabawiyah jumlahnya 1000 pantunnya. Karya siapa? Al-Hafidz al-Iraqi. Apa pantunnya? Wa ba'da an madatnahu 50 wa rub'u amin ja'ahu yas'una jinnu Nasibina lahu wa kana yaqra'u fi salatihi qur'ana binakhlatin fastama'u wa aslamu wa raja'u fa andaru qaumahum. Artinya setelah berlalu usia beliau 50 tahun lebih seperempat tahun, berarti 50 tahun lebih 3 bulan, tiba-tiba ada yang datang kepada beliau, yas'auna, mereka berusaha datang. Siapa itu maksudnya? Jinnu Nasibina lahu, yaitu jin dari penduduk Nasibin, datang kepada beliau. Wa kana yaqra' fi salatihi Qur'ana, waktu itu Rasulullah sedang salat malam membaca Al-Qur'an. Jin ini datang dengar gitu loh, tertarik gitu loh. Dalam awal surat jin tadi kan, inna sami'na Qur'anan ajaba, aku melihat Al-Qur'an merasa kagum gitu loh. Mendengar Al-Quran rasa kagum. Nah, kemudian setelah itu apa? Yahdi ila rusdi fa amanna bih. Ya, mengarah kepada petunjuk, kami beriman. Walan nusyrika bi rabbina ahada, kami pun tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, langsung masuk Islam itu loh. Kisahnya tadi itu. Kemudian binakhlatin, di suatu tempat nakhlah. Nakhlah ini tempat ketika Rasulullah sholat malam di situ baca Al-Quran, fastama'u, akhirnya mereka dengar, wa aslamu, dan masuk Islam, wa raja'u, dan mereka kembali ke kampungnya, fa'andaru qaumahum, mereka memberikan peringatan kepada kaumnya. Ternyata jin juga punya kaum, punya pasukan, jadi punya semacam pasukan itu ya, dalam artian ada syekh qabilahnya, ada juga kepala suku, kepala marga ada, yang cuman beda alamnya dan beda makanannya. Tulang belulang yang terbuang itu, misalkan tulang ikan, tulang ayam, tulang daging sapi, itu tulang-tulang itu makanan jin. Makanya ketika barakallahu fiik beristinja, bersuci dengan istijmar batu, enggak boleh menggunakan tulang. Karena tulang ini adalah min ta'ami ikhwanikum minal jin. Termasuk makanan saudara kalian dari kalangan jin, tulang itu. Walaupun antum misalkan lempar depan rumah, ya memang tulangnya utuh aja, iya kan?
Tapi itu makanan jin itu. Kita nggak tahu apakah dimakan atau belum, nggak tahu. Yang paling terpenting, yang wajib kita yakini apa? Tulang belulang termasuk makanan jin yang kita ada. Perkara antum tunggu terus kok ada perkembangan kok utuh terus, itu urusan lain lagi, dunia yang antum lihat, ya kan? Alamnya beda gitu loh. Jangan disamakan. Jadi antum nggak bisa mensiasati gitu loh istilahnya. Wah, nyoba lah, tak taruh satu mangkok tulang, tak tunggu sampai pagi. Ya tetap utuh tulangnya. Tapi jin itu makan gitu loh. Cuman nggak nampak. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat ya tambah jelas. Wa kana dzalika ba'da khurujihi alaihi salatu wassalam ila Taif. Waktu itu terjadinya tragedi masuk Islamnya jin dari kampung atau negeri Nasibin ini ketika beliau setelah keluar dari Taif. Setelah keluar ke mana? Ke Taif. Setelah keluar ke Taif. Qala Ibnu Katsir fi tafsirih. Berkata Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, wa dzakara Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi kisah khuruj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Taif. Berkata Ibnu Katsir dalam tafsirnya telah menyebutkan Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi kisah keluarnya Rasulullah SAW ke Taif. Wa du'a'ihi. Nah, dan juga doanya beliau mengajak mereka ilallah, masih mendakwahi mereka, ngajak mereka kembali kepada Allah Taala, wa ibaihim alaih, dan juga ada semacam keengganan mereka terhadap dakwah tersebut awal permulaan. Fadzakara qissah bituliha, kemudian beliau menyebutkan kisah secara panjang lebarnya. Wa aurada dzalika du'a al-hasan, kemudian di dalam kisah tersebut ada doa yang bagus. Apa doanya? Allahumma ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati. Ya Allah, sesungguhnya hanya kepadamu lah aku mengadu lemahnya kekuatanku dan sedikitnya trik atau caraku dalam mendakwahkan. Paham ya? Nah, ila akhirih. Qala falamman sarafa anhum bata binakhlatin. Kemudian tatkala Rasulullah telah selesai berdakwah, barakallahu fiik. Jadi waktu itu Rasulullah berdakwah di Taif. Ana ulangi lagi ya. Ternyata penduduk Taif itu orang Nasara banyak. Yang masuk Islam sulit, kebanyakan mereka mu'anid, nentang. Ada salah satu di antara mereka masuk Islam namanya Adas An-Nasrani. Paham ya? Kemudian setelah pulang dari dakwah kepada mereka ke Taif tadi itu, nah kemudian beliau berdoa dengan doa tadi itu. Nah, beliau bermalam di Nakhlah, suatu tempat namanya Nakhlah. Paham? Faqara'atil kal ayat min al-Qur'an, kemudian beliau membaca ayat-ayat dari Al-Qur'an, fastama'ul jin, ternyata jin dengar. Min ahli Nasibin, jin dari penduduk Nasibin dengar. Nasibin, apa sih Nasibin itu? Bi fathin nun, Nasibin. Baldatun baina Turkiya wa Suriya. Ingat-ingat ya, Nasibin. Jadi nanti kalau antum dengar kisah jin Nasibin, Nasibin itu apa sih? Nasibin itu suatu negeri terletak di antara Turkiya wa Suriya. Paham ya? Baldatun baina Turkiya wa Suriya. Negeri antara Turki dan Suriya. Paham ya? Tahu Suriah antum? Negara Suriah tahu kan? Negara Turkiya tahu antum? Negara Turki. Pernah dengar kan? Nah, ada negeri antara Turki dan Suriah ini namanya Nasibin. Kampung di situ. Paham? Nah, waktu itu. Wa adu fa'lama, ay adu li ahlihim mundirin. Akhirnya setelah mereka dengar Al-Qur'an, pulang ke keluarga mereka mundirin, memberikan peringatan dan memberikan nasihat. Masuklah kalian ke dalam agama Islam. Jin padahal. Bayangkan itu. Wa du'atan ila tauhidillah subhanahu wa ta'ala, dan mereka menyeru agar mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, surat Al-Jin itu antum insyaallah dah hafal ya itu ya. Kelihatan lafadznya kalau kurang mungkin ya terbolak-balik kan, tapi itu kisahnya bagus sekali itu kisahnya. Paham ya? Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Dengar Al-Qur'an kagum. Ya kan? Yahdi ila rusdi fa amanna bih wa lan nusyrika bi rabbina ahada. Langsung meninggalkan kesyirikan, bayangkan itu. Masya Allah, jin padahal. Kama qala ta'ala wa id sarafna ilaika nafaran minal jin. Ini dalam surah Al-Ahqaf yang ini ya. Yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu. Falamma qudiya wallau ila qaumihim mundzirin. Masyaallah. Dan ketika kami palingkan kepadamu sekelompok rombongan dari kalangan jin, maksud palingkan itu maksudnya mengarahkan gitu. Mereka mendengar Al-Qur'an. Falamma hadaruhu, tatkala mereka hadir qalu ansitu, diamlah kalian.
Jin padahal ini nyuruh yang lainnya diam dengan Al-Qur'an. Falamma qudiya, kemudian tatkala selesai, wallau, mereka pun pergi berpaling ila qaumihim, kembali ke kaum mereka, mungdirin, dalam keadaan memberikan peringatan. Ternyata jin pun juga ada seorang dai juga dari kalangan jin. Paham ya? Bisa dipahami enggak? Alamnya cuma berbeda. Tapi untuk masalah ada yang muslim, kafir, mukmin, fajir, sama enggak itu masalah itunya? Sama. Mafhum? Naam. Makanya ada lafaz tadi apa? Ketika tulang belulang tadi apa kata Rasulullah SAW? Innahu min ta'ami, min ta'ami ikhwanikum minal jin. Ikhwanikum. Lafaz ikhwanikum ini lihat ini. Berarti dari kalangan jin yang muslim itu loh. Itu termasuk makanan saudara kalian dari kalangan jin. Saudara kalian dari kalangan jin, saudara kita dari kalangan muslimin dari kalangan jin. Faham maksudnya ya? Nah, seperti itu. Secara umum ya makannya tulang belulang, tapi di situ lafaznya adalah ikhwanikum. Syahidnya berarti kita punya saudara juga dari kalangan jin itu. Cuman boleh enggak nikah dengan jin itu loh. Dibahas itu, boleh enggak nikah dengan jin? Tertarik dengan jin perempuan misalkan. Mungkin dia sering ngalamun itu ya, menyendiri, pojokan, di bawah pohon beringin itu tiba-tiba penampakan jin misalkan, jin perempuan. Pendapat yang kuat enggak boleh. Karena apa? Allah Ta'ala sudah meletakkan masing-masing itu sesuai dengan pasangannya. Antum manusia atau jin antum? Manusia. Ya pasangan dari manusia gitu loh. Paham ya? Jangan nyari pasangan dari kalangan jin. Karena beda alamnya dan nanti akan apa, barakallahu fik, tidak sesuai gitu loh. Bisa dipahami? Nampaknya mungkin cantik. Jin itu aslinya wujudnya enggak seperti itu. Wujudnya itu ada yang berwujud hewan, itu aslinya. Paham ya? Makanya Ibnu Mas'ud ketika diperintahkan Rasulullah suruh nunggu di tempat tersebut, digariskan itu jangan lewatin. Ibnu Mas'ud melihat bagaimana di alam tersebut. Paham ya? Kemudian ada yang terbang jinnya. Paham ya? Jadi alamnya seperti itu keadaannya. Makanya kalau nikah ya jangan sama jin. Ya nikah sama manusia gitu loh. Paham Ahmad? Ayo na'am. Jangan sampai tertarik dengan jin. Apalagi komunikasi kerjasama dengan jin, jangan. Wa hadza fi anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bu'itsa lil ins wal jin kafah. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diutus untuk jin dan manusia secara keseluruhan. Jadi kisahnya seperti itu panjang pendeknya. Kalau antum ingin merujuk dan baca-baca, lihat tafsiran surat Al-Jin sama surat Al-Ahqaf tadi itu, ayat yang ke-29 itu. Bagus tafsirannya, kalau antum lihat sendiri enggak masalah. Mengenai apa? Kisah bagaimana alam jin. Faham? Naam. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahirabbil alamin.